yang terhormat ada Bapak Wahyu Hidayat selaku Duta Teknologi Sumatera Selatan tahun 2021. Kemudian ada juga Ibu Betty Marlina. Yang kami banggakan sahabat teknologi Sumatera Selatan dan juga yang kami sayangi Bapak Ibu guru hebat yang dapat hadir pada kegiatan hari ini. Pada dasarnya Bapak Ibu PIC kami adalah Ibu Betty Marlina, tapi dikarenakan beliau sedang dalam masa pemulihan sehingga tidak bisa membersamai kami. Mari kita doakan semoga Ibu Betty dan juga bayinya selalu dalam keadaan sehat selama pemulihan ini. Kemudian Bapak Ibu, baiklah susunan acara pada hari ini adalah pertama pembukaan, kedua sambutan dari Duta Teknologi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Hidayat, kemudian pemaparan berbagi praktik baik, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada malam hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wahyu Hidayat selaku Duta Teknologi 2021 yang akan membersamai kita dalam kegiatan hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber hebat kita pada malam hari ini, sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan yang akan membersamai kita selama 2 jam ke depan untuk bisa sama-sama berbagi praktik baik dalam pembelajaran di kelas menggunakan digital, gitu ya, platform digital yang sudah sama-sama Bapak Ibu kreasikan di level 3 kemarin. Yang saya hormati juga rekan-rekan Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan, ada Bu Betty sebagai PIC kelas 6 yang malam hari ini membersamai kita tetapi tidak bisa melakukan sambutan karena tadi sudah dijelaskan karena dalam masa pemulihan setelah melahirkan seperti itu. Mudah-mudahan cepat sehat dan cepat pulih untuk Bu Betty. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu guru-guru hebat yang sempat tergabung menyempatkan malam ini bergabung di kegiatan webinar berbagi sahabat teknologi 2024 di kalibrasi seri ke-6 gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan dulu selamat kepada Bapak Ibu narasumber yang malam hari ini akan sama-sama berbagi praktik baiknya yang telah melewati level 1 sampai 3 hingga terpilih menjadi sahabat teknologi, di mana Bapak-bapak Ibu-ibu narasumber kita ini gitu ya, ini adalah guru-guru hebat pilihan ya dari ribuan yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan dan juga sekitar 300-400 ribuan yang mendaftar pembatik di Indonesia gitu ya, di program pembatik 2024. Bapak-bapak ibu-ibu narasumber 5 ini adalah 5 dari 30 besar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya yakin perjuangannya tidak mudah gitu ya, tidak mudah karena ada beberapa tugas-tugas tantangan-tantangannya itu sifatnya sangat apa ya, kadang kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik gitu ya, maka tugas-tugas itu tidak akan terselesaikan dengan baik pula seperti itu. Tetapi karena bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber hebat kita pada malam hari ini bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, maka bapak-bapak ibu-ibu narasumber kita ini bisa berhasil masuk menjadi sahabat teknologi 30 besar Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan harapan saya dari kelima ini nantinya akan masuk terpilih menjadi 5 besar dan akhirnya menjadi Duta Teknologi tahun 2024 untuk Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan ini mengambil tema BISTIK gitu ya, bincang seru pembelajaran berbasis TIK. Artinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di kesempatan ini, nantinya harapan saya adalah untuk bisa sama-sama kita mendengarkan, sama-sama nanti bisa berdiskusi untuk bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu narasumber kita ini berbagi praktik baik. Kita gali bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu narasumber kita ini nantinya akan berbagi praktik baik mereka menggunakan platform digital untuk pembelajaran di kelas, yang nantinya efek dari transformasi digital itu adalah bagaimana mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, sehingga pembelajaran tidak lagi membosankan, sehingga pembelajaran tidak hanya terpusat pada gurunya saja. Guru hanya bertindak sebagai fasilitatornya saja, sehingga pembelajaran di dalam kelas berhasil kemudian berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tentunya itu tidak mudah, maka dari itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sangat tepat sekali malam hari ini para narasumber hebat kita ada Bu Anissa Nur Fadilah, Anissa Fadilah dari Kabupaten Paklawan, salam kenal Ibu. Kemudian ada Pak Diki Jayandika, gitu ya, sahabat teknologi dari Kabupaten Musirawas, salam kenal Pak Dika. Kemudian ada Bu Zahra Mutiah dari Kabupaten Oku Selatan yang akan menjadi narasumber juga pada malam hari ini. Kemudian ada Pak David Hendrawan dari Kabupaten Lahat. Salam kenal Pak David, gitu ya. Kemudian juga ada Bu Nova Indasari dari Kota Palembang. Dan Bapak Ibu, 5 narasumber hebat kita ini nanti akan berbagi, gitu ya, akan masing-masing berbagi bagaimana mereka melewati tantangan di level 3 kemarin, gitu ya, level 1, 2, dan 3, karena di level 4 ini adalah berbagi dan berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi mereka mau berbagi dengan kita bagaimana mereka melakukan atau berkreasi menggunakan TIK untuk proses implementasi proses pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Hingga tadi sudah saya sebutkan bahwasanya pembelajaran yang mereka kreasikan sedemikian rupa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, ya, akan menjadikan pembelajaran lebih hidup di dalam kelasnya, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Tentu banyak tantangan, Bapak Ibu ya, hambatan, juga peluang-peluang yang dihadapi dari sahabat teknologi kita pada malam hari ini. Akan kita sama-sama dengarkan, gitu ya, berbagi praktik baiknya. Bagaimana ini? Ketika nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan didiskusikan. Kemudian nanti ketika ini sepertinya cocok saya terapkan di sekolah saya, ini cocok diterapkan di kelas saya, gitu ya. Oh, tidak ada masalahnya, gitu ya, tidak ada masalahnya ketika nanti kita lihat sepertinya cocok bisa diterapkan di sekolah kita, ya berarti kita juga harus bergerak, gitu ya, harus bisa terus belajar, gitu. Harapan saya Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan malam ini untuk tidak henti-hentinya terus belajar, Bapak Ibu ya. Jadi yang mungkin hadir di sini juga ada yang kemarin sudah ikut membatik tetapi tidak masuk di level 4, Bapak Ibu, jangan semangat karena itu tadi adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu ada yang berhasil, juga ada yang gagal, gitu ya. Ketika gagal, ya berarti harapannya tidak terus putus asa, bisa dicoba lagi sehingga nanti bisa mencapai hasil yang diinginkan, seperti itu. Mungkin hanya itu, Bapak Ibu narasumber, juga Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Harapannya nanti sama-sama kita simak, sama-sama kita ambil ilmu yang dibagikan oleh para narasumber hebat kita, dan mudah-mudahan nanti akan ada hikmah yang bisa kita pelajari, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Wahyu Hidayat, lupa tadi ya, Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2021. Saya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selain dari Duta Teknologi juga sebagai Kokapten Belajar.id untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ini mungkin berseberangan, gitu ya, bersebelahan dengan
kabupatennya Bu Zahra gitu, Oku Selatan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu juga pernah ke Oku Selatan gitu ya, di dinas pendidikannya. Dengan Ngisi, BPMP. iya dari BPMP gitu. Jadi ngisi di Kabupaten Oku Selatan, kebetulan di sana juga bertemu dengan pemantik Bu Ria gitu ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara webinar kita pada malam hari ini berjalan dengan baik. Kemudian akan ada banyak ilmu yang dapat kita ambil, gitu ya. Saya ucapkan selamat untuk sama-sama belajar dari narasumber hebat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong emot ininya Bapak Ibu, tepuk tangannya untuk Pak Wahyu Hidayat yang sudah memberikan sambutannya pada malam hari ini ya, sangat menginspirasi dan menyemangati kita untuk ikuti kegiatan hari ini supaya kita bisa sama-sama belajar apa saja sih yang sudah dilewati dan dilakukan sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan ini di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Pak Wahyu Hidayat atas waktunya sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu, kita akan langsung nih ke kegiatan inti yaitu pemaparan materi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita santai saja malam hari ini Bapak Ibu ya. Kalau ada yang belum makan malam, ada yang belum ngopi, ada yang belum ngeteh atau snack, nanti sambil dengerin materinya boleh sambil makan, sambil ngopi begitu ya. Nah, untuk memulai hari ini, saya mau tes dulu semangatnya Bapak Ibu. Semangatnya gimana nih? Kalau semangat banget boleh pakai emot love. Kalau semangatnya biasa aja boleh pakai emot jempol. Gimana nih Bapak Ibu semangatnya? Yang semangat banget buat dengerin nih materinya boleh pakai emot love dulu nih. Atau yang biasa aja sih pengen ikut aja gitu boleh pakai emot jempol. Wah, ternyata banyak yang emot love ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Untuk materi pertama, sahabat teknologi kita pertama ini datang dari Kabupaten Musirawas. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Diki Jayandika. Kepada Bapak Diki Jayandika kami persilahkan, waktunya 10 menit Bapak ya. Baik, terima kasih Bu Zahra atas kesempatannya. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu. Selamat malam Bapak Ibu dari Duta Teknologi Sumatera Selatan. Juga saya sapa selamat malam juga rekan-rekan seperjuangan sahabat teknologi tahun 2024. Dan tak lupa juga saya sapa Bapak Ibu peserta webinar kalibrasi seri ke-6. Ini adalah seri yang terakhir. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Baik Bapak Ibu guru yang saya muliakan, saya buka pemaparan saya pada malam hari ini dengan sebuah quote yang harapannya dapat merefleksikan tugas kita sebagai seorang guru. Guru adalah ibu kandung peradaban bangsa. Dan ruang kelas itu adalah rahimnya Bapak Ibu. Guru itu ibu kandung dan ruang kelas adalah rahimnya. Kelak melalui rahim inilah nantinya akan dilahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa. Melalui rahim inilah nantinya akan dilahirkan para generasi penerus bangsa ini. Untuk itu, mari kita jaga baik-baik Bapak Ibu rahim ini. Kita jaga agar rahim ini tetap kuat. Kita jaga agar rahim ini tetap sehat. Dan hadirnya kita pada malam hari ini, pada ruang tatap virtual ini adalah salah satu usaha, salah satu upaya kita untuk menjaga agar rahim ini tetap kuat dan tetap sehat. Untuk itu mari sama-sama kita belajar pada malam hari ini Ibu. Terimalah salam pembuka dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Diki Jayandika. Dan kegiatan kita pada malam hari ini adalah serangkaian agenda dari beberapa kegiatan yang sudah saya rancang, yang saya beri tajuk kosmetik, yaitu kolaborasi dan sharing mengenai pembelajaran berbasis TIK. Nah jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan TIK yang sudah saya lakukan, dan juga ini adalah implementasi dari tugas level 3 pembatik yang sudah saya buat. Nah, alur STAR adalah metode yang akan saya gunakan sebagai metode berbagi praktik baik saya pada malam hari ini. Alur STAR ini akan menjadi pisau analisis saya dalam mengimplementasikan berbagi praktik baik pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya mulai dari menggambarkan dan mendeskripsikan situasi yang menjadi alasan ataupun latar belakang mengapa saya membuat media pembelajaran saya. Nanti medianya akan saya perlihatkan, Bu, ya. Nah, jadi situasi yang pertama yang ada di lapangan, bahwa peserta didik ini sangat akrab dengan dunia digital dan multimedia. Saya mengajar di SMP Negeri Pulau Panggung, Bapak Ibu, yang notabene termasuk daerah yang terpencil. Jadi di daerah tempat saya mengajar itu tidak terjangkau oleh sinyal internet. Nah, tetapi saya mencoba mengobservasi peserta didik saya. Mereka ini ternyata sangat akrab dengan dunia digital, terutama handphone. Walaupun dengan keadaan yang sulit terjangkau oleh jaringan, dengan keadaan yang penuh keterbatasan, ternyata mereka tidak kalah gitu. Sangat akrab dengan dunia digital dan multimedia. Suatu ketika saya bertanya dengan peserta didik saya, "Nah, kira-kira dalam satu hari kamu menghabiskan waktu untuk bermain gadget itu berapa lama?" gitu. Dan dia menjawab, ternyata waktu yang ia habiskan untuk bermain gadget itu dari sepulang sekolah sampai menjelang maghrib. Nah, setelah itu sholat maghrib, makan, kemudian main HP lagi bersama teman-teman. Bahkan ada yang sampai dini hari, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu generasi saat ini, mereka sangat dekat, sangat intim dengan dunia digital dan multimedia. Hal ini juga didukung oleh salah satu riset yang saya cari yang berjudul Problematic Smartphone Use in Adolescent, Parental Structure and Parental Psychological Control as Predictor. Nah, jadi di dalam jurnal ini dinyatakan bahwa anak usia 12 sampai 18 tahun, yang mana ini melibatkan 219 partisipan, anak SMP dan SMA yang menjadi partisipan dalam penelitian ini rata-rata menghabiskan waktu untuk bermain smartphone itu 5 sampai 10 jam per hari. Ya, ini data yang menunjukkan bahwa peserta didik saat ini Suaranya terputus, Pak Diki. apakah terdengar, Bu, suaranya? Sudah, Pak. Oke, siap. Saya lanjutkan. Situasi yang kedua, yaitu peserta didik lebih menyukai menonton video dan mendengarkan musik dibanding belajar melalui media konvensional. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada banyak ratusan jurnal, Bu, yang membahas tentang ini, bahwa pembelajaran dengan menggunakan video dan mendengarkan musik itu lebih berimbas kepada peserta didik dibandingkan dengan media konvensional. Dan situasi yang ketiga, saya melihat adanya fenomena Korean Wave yang menjalar kepada Gen Z menjadi peluang untuk mengintegrasikan di dalam pembelajaran. Bapak Ibu, percaya atau tidak, Bapak Ibu? Saya itu ketika di sekolah, itu saya dikejar-kejar, Bu, dipanggil.
opa gitu, minta tanda tangan gitu. Dikejar-kejar itu sama anak-anak minta tanda tangan dengan panggilan opa, sarang he kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa minat mereka itu sangat luar biasa terhadap budaya-budaya Korea itu. Bukan hanya di K-pop ya, Bu. Ada yang K-drama, bahkan sampai make up gitu, Bu. Sampai rias-riasan mereka tuh mencontoh gitu dari budaya Korea. Kemudian ketika mereka misalnya lewat di depan kelas itu, mereka nyanyi itu, Bu. Nyanyi lagu Korea, Sweet Like Butter, bla 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 gitu. Bahkan yang pakai bahasa Korea pun, Bu dan Bapak, itu mereka hafal, Bu. Ini menunjukkan minat mereka sangat tinggi terhadap Korea. Bahasa yang notabene bukan native language mereka, bukan bahasa sehari-hari mereka hafal gitu. Bahasa Korea itu. Sebuah penelitian yang berjudul Korean Wave dalam Fanatisme dan Konstruksi Gaya Hidup Generasi Z. Ini saya ambil dari program studi antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa sikap fanatisme remaja generasi Z ini, penggemar Korean Wave, itu menunjukkan 4 sikap: rasa suka dan kagum yang sangat tinggi tentu terhadap idola-idola mereka, kemudian addiction atau candu terhadap budaya-budaya dari Korea, kemudian rasa ingin memiliki. Ini terlihat dari misalnya memiliki barang, memiliki merchandise dari idola mereka, dan kemudian yang keempat, sikap loyalitas terhadap budaya Korea. Ini adalah 3 situasi Bapak Ibu yang saya lihat yang terjadi di lapangan. Kemudian tantangan yang pertama adalah rendahnya motivasi dan minat belajar peserta didik terhadap materi yang diajarkan secara tradisional, terutama pada materi yang disajikan secara tekstual dan juga teori. Dan tantangan yang kedua, peserta didik cepat bosan dan sulit fokus saat harus memahami konsep-konsep abstrak. Saya sebagai guru IPS itu sangat banyak sekali materi-materi yang abstrak begitu. Jadi ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi saya untuk mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran. Nah, berawal dari situasi dan tantangan tadi, maka saya membuat sebuah inovasi Bapak Ibu yang saya sebut dengan permen lollipop. Pembelajaran menyenangkan melalui inovasi musik video ala K-pop. Nah, aksi yang saya lakukan dalam berinovasi yang pertama yaitu merancang video musik ala K-pop yang berisi materi yang memiliki lirik yang relevan dengan topik pembelajaran. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah lirik. Jadi lirik di sini adalah roh dari media pembelajaran yang saya buat. Saya di sini untuk liriknya menggunakan dengan memanfaatkan AI. Dan yang kedua, video diiringi visual menarik yang sesuai dengan materi dan dikemas seperti yang peserta didik sukai. Kita lihat sebentar Bapak Ibu, ini adalah media pembelajaran yang saya buat. Kita lihat sekilas. Dasar sampai mewah, jasmani dan rohani semua harus terarah. Sekarang atau nanti semua harus terpenuhi. Individu atau umum semua punya arti. Kebutuhan manusia itu ada banyak jenisnya. Bisnis terkasih dasar intensi. Arasnya kebutuhan primer dasar hidup kita. Makanan, pakaian, tempat tinggal yang nyata. Cukup ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah cuplikan aksi dalam berinovasi yang saya buat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau mau lihat lebih lanjut, dapat Bapak Ibu lihat pada channel Padi Kiku. Saya akan like, comment, share, and subscribe. Ini malah promosi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, dalam menerapkan inovasi permen lollipop ini, pembelajaran menyenangkan melalui inovasi musik video ala K-pop, saya mengimplementasikannya di dalam kelas dengan menggunakan sintaks PJBL atau Project Based Learning. Di awal saya sampaikan pendahuluan, kemudian saya tampilkan bahwa kita akan menganalisis sebuah video yang di dalamnya terdapat lirik-lirik tentang materi. Nah, kemudian saya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, dari kelompok itu saya beri tugas untuk menganalisis video pembelajaran. Nah, analisis dilakukan berdasarkan pertanyaan pemandu yang kemudian hasilnya
dipresentasikan oleh peserta didik. Refleksi hasil dapat dilihat peningkatan motivasi dan minat peserta didik selama proses belajar. Kemudian peserta didik lebih mudah memahami materi melalui pendekatan audiovisual. Dan kemudian terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Ini adalah hasil yang terlihat ketika penerapan permen lollipop ini dilaksanakan di dalam kelas. Ketika pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu, memang ketika saya coba beberapa anak gitu, apakah ada yang langsung hafal lagunya? Tidak Bapak Ibu, mereka tidak secepat itu menghafal sebuah lagu yang relatif panjang, tetapi mereka beberapa hafal pada part-part yang tertentu. Nah, tetapi setelah seminggu berselang, mereka mulai menghafal lebih banyak. Ini karena menurut mereka lebih sering memutar-mutar lagu ini gitu Bu. Dan tantangan ke depan yaitu konsistensi dalam pembuatan media audiovisual yang relevan dengan kurikulum, serta menjaga keseimbangan antara entertain dan muatan edukasi dalam konten video yang saya buat tadi Bu. Nah, kurang lebih begitulah Bapak Ibu praktik baik yang saya lakukan dengan memanfaatkan pembelajaran menyenangkan melalui inovasi musik video ala K-pop. Harapan saya mari kita terus belajar, mari terus kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, karena guru yang berhak mengajar adalah guru yang terus belajar. Saya Diki Jandika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Diki, opa Korea kita ini ya Pak Diki ya. Luar biasa sekali. Pak Diki membuat video pembelajaran Pak ya, tentang pembelajarannya dikaitkan dengan tren masa kini, anak-anak zaman sekarang ya. Udah opa-opa Korea ya, begitu ya, benar banget itu Pak, saya setuju sekali. Itu anak-anak lebih hafal lagu-lagu Korea, lebih hafal tren Korea daripada apa yang terjadi di negaranya sendiri, begitu Pak ya. Iya benar. Keren sekali Pak Diki. Oke, setelah Pak Diki, kita akan nyebrang dari Musirawas, kita nyebrang ke Empat Lawang nih Bapak Ibu ya. Di Empat Lawang ini kita punya Ibu Anissa Fadila. Kepada Ibu Anissa kami persilakan, waktunya 10 menit Ibu ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Zahra. Ya, langsung saja Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat Bu Zahra? Sudah Ibu. Halo Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya mau memaparkan tentang praktik baik saya, mari kita lihat dulu video berikut.